Kotak Pandora kematian Vina dan Eki kembali terbongkar. Ingat ya, Vina dan Eki. Tak hanya Vina seorang, sosok Eki yang diakui oleh pihak keluarga Vina merupakan pacarnya Vina yang juga tewas bersama Vina malam itu seperti sengaja terlupakan. Ini seperti kotak Pandora pertama yang mesti dijawab. Bahkan film horor Vina sebelum 7 hari seperti sengaja pula mengaburkan sosok Eki yang tewas bersama Vina. Dalam film itu, sosok yang tewas bersama Vina bukanlah sosok Eki yang merupakan pacarnya Vina, melainkan sosok lain yang merupakan teman Linda. Linda itu sendiri juga sebuah Pandora karena disebut-sebut kerasukan arwahnya Vina. Kok bisa? Entah kenapa film Vina sebelum 7 hari sengaja mengaburkan sosok Eki yang sudah diakui sebagai pacarnya Vina diganti dengan sosok lain yang merupakan temannya Linda yang kebetulan satu arah pulang dengan Vina, di mana dalam perjalanan pulang itulah Vina dan sosok bukan Eki itu tewas oleh kelompok geng motor yang merupakan kenalan Vina. Apakah dengan sengaja mengaburkan itu, film ini menjadi semakin menarik? Film ini memang bukanlah film dokumenter. Ataukah karena orang tua Eki kenyataannya adalah seorang polisi yang bernama Rudiana, yang ternyata yang berperan aktif menangkapi 8 orang terpidana saat itu. Satu di antara terpidana ini sudah bebas bernama Saka Tatal karena dijatuhi hukuman lebih ringan karena pada saat kejadian itu masih berada di bawah umur, dan 7 lainnya masih dalam penjara karena dijatuhi hukuman seumur hidup. Ini kemudian menjadi kotak Pandora kedua karena tak hanya Saka Tatal yang saat ini sudah berada di luar penjara, 7 terpidana lainnya yang diwakili keluarga dan pengacaranya juga mengaku bukanlah pembunuh Vina dan Eki. Bahkan Saka Tatal yang kerap muncul di media saat ini berani bersumpah secara agama bahwa dia bukanlah pembunuh Vina dan Eki. Ia justru mengaku sebagai korban karena dihajar habis-habisan oleh pihak kepolisian dan dipaksa mengakui perbuatan yang bukan perbuatannya. Kalau demikian adanya, lalu siapa sebetulnya pembunuh Vina dan Eki ini? Bisakah begitu saja dikembalikan pada pernyataan awal pihak kepolisian karena kecelakaan tunggal? Tentu tidak. Bagaimana dengan 3 DPO? Kabarnya bertambah lagi 1 orang, jadi 4 DPO yang sedang dikejar pihak kepolisian tanpa nama yang jelas dan muka yang juga tak jelas. Adakah para DPO ini juga nyata atau tidak? Benarkah mereka pelaku yang sebenarnya? Ini menjadi kotak Pandora berikutnya yang kita tak tahu jawabannya. Kasus ini memang sudah 8 tahun penyelidikan, penyidikan, penuntutan, keputusan hakim, bahkan sudah sampai ke kasasi. Seperti tak ada sumbing sedikit pun. Masa saat film horor Vina sebelum 7 hari dirilis, semua menjadi sumbing dan lemah di mana-mana. Bahkan terpidana baru berani mengaku dan berani bersumpah bahwa dia bukanlah pelaku setelah 8 tahun. Justru ia korban penganiayaan pihak kepolisian saat berada di penjara. Tragis dan mengerikan sekali negara ini. Pihak kepolisian benar-benar harus menjawab sejelas-jelasnya semua pertanyaan dari kotak Pandora tewasnya Vina dan Eki yang saat ini beredar di publik. Kita hargai saat ini pihak kepolisian masih sepertinya tiarap mengumpulkan segala bukti-bukti untuk menjawab semua pertanyaan itu. Sekali muncul dan tampil di media, kita harapkan langsung tuntas dan semua terjawab. Percis kayak kasus Ferdy Sambo dulu yang simpang siur dijawab dengan sangat meyakinkan oleh Kapolri, dan seketika itu juga kepercayaan publik kepada pihak kepolisian langsung membaik dan pulih.